Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawardah, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Komisi E DPRD Sulsel akan menggelar rapat membahas kelanjutan pembangunan Stadion Matowanging yang sudah 2 kali gagal tender. DPRD akan memanggil Pemprov Sulsel untuk membicarakan agar proyek tersebut tidak berlarut-larut. Kelanjutan proyek Stadion Matowanging hingga kini belum jelas pasca 2 kali dinyatakan gagal tender. Dampaknya pengerjaan fisik tak kunjung dimulai dan sudah molor jauh dari target awal. Menanggapi hal itu, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Sulsel untuk membahas kelanjutan proyek tersebut. Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, pihaknya akan membahas beberapa hal dalam pertemuan nanti, termasuk besaran anggaran lanjutan yang akan diusulkan di tahun berikutnya. RP berharap pengerjaan Stadion Matowanging bisa segera dilakukan agar masyarakat Sulawesi Selatan bisa memiliki stadion yang layak. Kan sebenarnya kalau di anggaran tahun ini kan sudah ada 70 miliar. Kita tinggal nanti akan kita tanya pada saat bisa kita ikutkan nanti pada saat rapat ini. Saya kan baru di Komisi E, saya belum tahu seperti sejauh mana mereka punya kegiatan selama ini, sudah sampai di tahap mana. Kemudian untuk tahun berikutnya kira-kira berapa besar biaya yang dianggarkan lagi untuk berikutnya, supaya kita berharap bahwa ini tidak bisa lagi ditunda, harus segera diselesaikan. Sebelumnya proyek Stadion Matowanging sudah 2 kali gagal tender karena tidak ada perusahaan yang lolos kualifikasi. Imbas dari hal itu, banyak pihak mempertanyakan keseriusan Pemprov Sulsel untuk melanjutkan pembangunan stadion bersejarah ini. Wahyu Saputra, Celebes TV. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan Ranperda. DPRD mengimbau kepada sejumlah SKPD Sulsel untuk dapat membagi porsi penggunaan anggaran APBD secara tepat sasaran. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan yang menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat. Rapat kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kembali digelar Komisi B DPRD Sulsel yang turut hadir sejumlah SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Provinsi Sulsel, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta tenaga ahli Komisi B. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Komisi B Bidang Ekonomi Provinsi Sulsel mengatakan agar kiranya SKPD dapat memanfaatkan anggaran tepat sasaran dalam merealisasikan program kerja, sehingga manfaat betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Syamsuddin Carlos menjelaskan agar semua dinas terkait bekerja semaksimal mungkin dalam menggunakan APBD dengan sebaik mungkin. Menurutnya, tugas pokok dinas untuk bagaimana dapat mensejahterakan rakyat untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Cuma kami mempertanyakan tadi bahwa diharapkan dengan penggunaan anggaran itu kami mempertanyakan manfaatnya terhadap masyarakat, ya, jangan sampai hanya teoristik. Sehingga kami mengharapkan tahun-tahun ke depannya kehutanan juga punya fungsi mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan hutan sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Juga tanaman pangan ini punya fungsi yang besar karena kita pahami bahwa Sulawesi Selatan ini dari 2 termiskin menjadi 5 termiskin di Sulawesi Selatan, sehingga semua ini harus berkinerja sebagai tugas pokoknya mensejahterakan rakyat. Kami DPR punya fungsi anggaran dan pengawasan, ingin melihat
Sulawesi Selatan lebih baik lagi ke depan. Dirinya mengimbau khususnya Dinas Kehutanan untuk turun ke lapangan agar melihat kondisi masyarakat. Tidak hanya dengan teoritistik, dirinya juga berharap agar Dinas Kehutanan dapat memanfaatkan hutan sesuai dengan aturan, menjaga dan melestarikan hutan-hutan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan menganggap Dinas Kesehatan terbilang lamban melaksanakan progres dalam pembangunan sejumlah rumah sakit regional di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Jadi memang dimanapun rumah sakit regional itu tipe C itu. Rapat kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Turut hadir Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi, dan sejumlah dinas terkait. Dalam rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina, beserta anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut terkait pembangunan rumah sakit regional, di mana dalam RPJMD terdapat 5 rumah sakit regional yang akan dibangun. Namun hingga kini, hanya 1 rumah sakit regional yang ada progresnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bone. Itu pun kelasnya masih tipe C. Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina mengungkapkan untuk pertanggungjawaban mengenai keuangan di tahun 2021 cukup baik, terkait dengan penggunaan dana dan lain sebagainya. Ada beberapa hal tadi yang saya kira menjadi concern teman-teman di Komisi A. Yang pertama terkait dengan pembangunan rumah sakit regional. Ya, sampai dengan sekarang itu relatif baru rumah sakit regional Bone yang mulai ada progres. Padahal dalam RPJMD itu kan ada 5 rumah sakit regional yang akan diselesaikan. Tetapi sampai sekarang baru rumah sakit Bone yang sudah ada progresnya. Itu pun dia kan kelasnya baru kelas tipe C. Kemudian yang lain adalah terkait dengan pendapatan hampir semua rumah sakit, ya, penggunaan dana bulut dan lain-lain lagi. Saya kira secara umum kalau laporan pertanggungjawaban keuangan ya 2021 itu cukup baik, dan tinggal memang yang menjadi problem utama adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan RPJMD Gubernur di bidang kesehatan. Nah, salah satu tadi itu soal rumah sakit regional yang sekarang ini menurut laporannya Dinas Kesehatan ya paling tinggi yang bisa dilakukan adalah Bone, dan satu lagi yang bisa dibuat tahun 2023, cuman nggak tahu, katanya belum ada tempatnya. Kedepannya, Dinas Kesehatan diharap dapat kembali melaksanakan pembangunan pada tahun 2023 untuk merampungkan RPJMD yang belum terlaksana. Sampai di bulan rancangan itu 216 miliar. Nah, saya tanya Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai investasi yang masuk ke Sulawesi Selatan di tahun 2021 sebesar 26 triliun, berbanding terbalik dengan jumlah kabupaten yang masih berpredikat miskin di Sulsel. Tidak dibahas secara detail di formasi pendapatan. Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sulawesi Selatan gelar rapat kerja terkait laporan kerja pertanggungjawaban atau LKPJ penggunaan anggaran 2021. DPRD Sulawesi Selatan terkait laporan kerja pertanggungjawaban LKPJ penggunaan anggaran 2021. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, beserta dinas terkait Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu anggota Komisi C DPRD Sulsel, Usman Lonta, mengungkapkan, meski nilai investasi yang masuk cukup besar, berbanding terbalik dengan jumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang masih miskin.
Dirinya menekankan kepada dinas terkait berkomitmen dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Usman menambahkan, ketika investasi tumbuh maka kabupaten di dalamnya ada masyarakat yang menjadi sejahtera. Masyarakat menikmati investasi tersebut, investasi harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Secara logika, mestinya kan ketika tumbuh investasi, maka kabupaten itu sejahtera, masyarakat kita sejahtera. Itu kan logikanya, karena investasi masuk banyak memberedarkan, berarti tenaga kerja bisa tumbuh, kemudian masyarakat akan menikmati investasi itu. Nah, di mana cerminannya masyarakat bisa menikmati itu jika angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, dan seterusnya. Ini data yang belum dirilis tadi oleh Dinas Penanaman Modal, yang mestinya begitu udah rilis tumbuh investasi sekian triliun, maka grafiknya naik investasi, berarti grafik turun angka kemiskinan, grafik turun angka pengangguran, kan logikanya begitu. Selain itu, Dewan menyarankan agar investasi yang masuk nantinya mempunyai nilai bagi masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ardi Jaho, Celebes TV. Pendapatan dari kan Dinas Penanaman Modal ini kan cuma dari sewa BPD. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peraturan daerah terkait transformasi perpustakaan di Sulawesi Selatan. Perlu betul-betul ada semacam inklusif sosial, yaitu komunitas di sini. Ranperda tentang ekspos transformasi perpustakaan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD di Tower DPRD Sulsel, lantai 2. Tahapan ekspos transformasi perpustakaan diusulkan oleh dua Bapemperda, yakni Komisi E DPRD Sulsel dan Dewan Eksekutif. Wakil Bapemperda Sulsel Andi Irwandi Natsir mengungkapkan, DPRD Sulsel terus mendorong pemerintah untuk menciptakan perpustakaan mandiri di setiap wilayah. Setiap perpustakaan perlu inovasi dalam pengelolaannya. Ia menyampaikan Ranperda transformasi perpustakaan tersebut sudah pernah masuk dalam tahapan konsultasi publik. Jadi hari ini tahapan expose dari dua pengusul Ranperda. Ada Ranperda yang diusulkan oleh DPRD dari Komisi E tentang transformasi perpustakaan, dan Ranperda yang diusulkan oleh Eksekutif perubahan terhadap beberapa aturan terkait dengan perampingan OPD. Kira-kira itu dalam rangka merespon kondisi OPD kita. Ada aturan-aturan baru yang mesti kita perbaiki sehingga ada perubahan-perubahan mendasar di susunan organisasi perangkat daerah. Kira-kira dua hal itu yang menjadi poin penting pada hari ini. Ada beberapa ide usulan yang disampaikan lewat konsultasi tersebut, yang kemudian dirangkum di Bapemperda untuk menjadi bahan pelajaran untuk melengkapi apa yang menjadi usulan dari tim penyusun. Dan jika telah disetujui dan direspon masyarakat, akan dibentuk panitia khusus untuk membicarakan lebih lanjut. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai proses tender pembangunan Stadion Matoanging Makassar seperti drama Korea atau drakor. Pasalnya hingga saat ini pembangunan Stadion Matoanging belum ada kejelasan kapan akan dibangun kembali. Ketua Komisi E melanjutkan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Pak Ketua Pak Rusdi Tabi. Dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengundang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulsel di ruang rapat Komisi E. Salah satu yang menjadi sorotan para anggota Dewan mengenai kejelasan pembangunan Stadion Matoanging hingga kini belum ada kejelasan. Anggota Komisi E DPRD Sulsel Adi Ansar mengungkapkan, pembangunan Stadion Matoanging seperti drama Korea, terputus-putus dan berjilid-jilid. Padahal DPRD Sulsel terus mendorong pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan pembangunan Stadion Matoanging.
Besar animo anggota Dewan untuk mendorong pemerintah supaya menyelesaikan pembangunan Stadion Matoanging agar jangan terlalu lama. Terkait dengan stadion itu, Anda lihat sendiri tadi bahwa begitu besar animo anggota Dewan itu untuk mendorong pemerintah supaya menyelesaikan jangan terlalu lama. Karena kalau kita memperhatikan skim yang dia bangun oleh eksekutif dengan mengalokasikan anggaran tiap tahun misalnya 60 miliar, tahun depan 65 miliar, dari totality anggaran 400 miliar lebih yang diperlukan. Nah, coba kita butuh berapa tahun itu? Nah, itu kan kita butuh paling kurang itu 6 kali 6 360 paling 7 tahun malah. Ya tuh kita butuh waktu 7 tahun. Nah, tadi Pak Ketua sindir kita bahwa kalau 7 tahun itu tidak bisa lagi main ini yang tua-tua sekarang, yang pemain sekarang. Sementara animo masyarakat begitu besar. Politisi dari fraksi Nasdem itu berharap pemerintah untuk bisa menunda sejumlah kegiatan yang tidak terlalu mendesak dan memprioritaskan pembangunan Stadion Matoanging. Sehingga di tahun 2023-2024, pembangunan Stadion Matoanging bisa dinikmati oleh masyarakat Sulsel. Ardi Jaho, Slepes TV. Tidak banyak hal yang disampaikan oleh tim ahli, ya kita hanya membutuhkan respon kira-kira dari kepala dinas Badan Perpustakaan. Pemirsa, Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan menerima kunjungan DPRD Bali beserta rombongan staf humas dan jurnalis Bali di ruang pertemuan lantai 9 DPRD Sulsel. Terakhir posisi kami di program DPRD Bali beserta rombongan staf humas dan jurnalis berkunjung ke Makassar untuk mengikuti diskusi bersama DPRD Sulsel dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, para staf humas dan jurnalis Bali ingin mengetahui bagaimana kemitraan DPRD ke media yang ada di Sulsel. Selain itu, kunjungan tersebut juga untuk mempelajari bagaimana perkembangan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan. Sekretaris DPRD Sulsel M. Jabir mengemukakan dirinya menjelaskan kepada para jurnalis bahwa DPRD Sulsel dengan media sangat bagus dan konsisten dengan kemitraan yang ada. Saling mengisi, media juga kritis apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintahan. Ada kelebihan antara satu sisi, kami punya kelebihan dan kami juga punya kekurangan. Teman-teman juga di Bali juga mungkin ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi itulah yang nanti kami saling mengisi. Dan kalau ada di lain hari, di lain waktu mungkin kami juga ajak teman-teman dari sini untuk bisa melihat bagaimana kerja-kerja teman-teman media di Bali. Selain untuk mengetahui bagaimana kemitraan media di DPRD Sulsel, kunjungan tersebut juga untuk mempelajari bagaimana pengembangan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan. Sekretaris DPRD Bali, Gede Suralaga, mengungkapkan kunjungan tersebut juga untuk bagaimana melihat Sulawesi Selatan dalam pengembangan di bidang pertanian. Tujuan kami ke Dinas Pertanian Tanaman ya. Pertama, bagaimana kita melihat keberhasilan Sulawesi dalam pengembangan teknologi pertanian, membuat stok beras, jagung yang surplus sampai 2 juta ton. Itu yang membuat kami ingin menimba ilmu ke Sulawesi dan kaitannya dengan pandemi di Bali COVID-33 yang bagaimana Bali tertekan sampai minus 2011. Untuk tidak mengalahkan di sektor pariwisata, kami mencoba bahwa bagaimana di Bali bisa mengembangkan pertanian seperti di Sulawesi. Dirinya mengutarakan Bali harus belajar dari Sulawesi karena selama beberapa tahun akibat pandemi yang melanda di Indonesia, perekonomian di Bali menjadi tertekan dan minus. Ardi Jaho, Slepes TV. Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari meminta agar Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan yang baru dilantik terus berupaya melakukan pengawasan terhadap perbaikan pelayanan publik di Sulsel. Ombudsman perwakilan Sulsel resmi dijabat pimpinan baru dari pimpinan sebelumnya Subhan ke ketua yang baru Ismu Iskandar.
Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Ina Kartika, saat menghadiri pelantikan Ketua Ombudsman mengemukakan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Ombudsman sebelumnya dapat dipertahankan dan dapat bekerja lebih baik lagi dengan pelantikan Ketua baru. Khususnya terkait pelayanan publik, kami berharap dapat membangun sinergitas dengan lembaga. Ina menjelaskan, sebagai institusi yang berfungsi sebagai pengawasan Ombudsman dan DPRD Sulsel dapat berkolaborasi ke depannya. Kerjasama dan kolaborasi yang terjalin antara DPRD Sulsel dan Ombudsman sangat penting dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan sehingga ada peningkatan kualitas pada pelayanan publik. Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih Ismu Iskandar mengatakan, masyarakat harus menjadikan pengaduan sebagai budaya, sebagaimana negara maju yang memiliki kualitas tinggi dalam pelayanan pengaduan. Kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Ombudsman Sulsel yang lama, Pak Suban, insya Allah tentu itu dipertahankan dan lebih baik, khususnya tadi terkait dengan pelayanan publik. Jadi kita berharap juga membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga yang lainnya, dan tentunya apa yang diharapkan dan tentunya disampaikan oleh Bapak Ombudsman dari RI, insya Allah itu juga bisa menjadi penyemangat untuk kerja-kerja yang baru ini insya Allah nantinya. Jadi yang pasti tidak boleh ada masyarakat yang merasakan bahwa apa yang mereka harus dapatkan itu terpinggirkan. Kerja-kerja perbaikan pelayanan publik itu bukan kerja kecil, itu butuh dukungan semua pihak. Jadi kami selama ini sudah berjalan baik. Cuma kami mau ini lebih konkret lagi. Artinya kita tidak hanya bisa sebatas kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolis, launching dan lain-lain, tapi kita ingin betul-betul konkret bahwa masing-masing berpikir apa yang bisa dilakukan. Kita berbagi peran. DPRD apa, pemerintah daerah apa, pemerintah provinsi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki layanan yang langsung ke masyarakat. Kita ingin 2 atau 3 tahun ke depan paling tidak masyarakat merasakan perubahan secara mendasar. Apakah pelayanan itu pasti lebih baik, lebih mudah. Dalam serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir sejumlah pimpinan diantaranya Bidang 1 Gubernur Sulsel, Pimpinan Ombudsman RI, Pimpinan Sekretaris Jenderal dan para pejabat Ombudsman RI Provinsi Sulsel, unsur Forkopimda Sulsel, anggota DPRD Sulsel dan pimpinan OPD Sulsel dan Kabupaten Kota. Ardi Jaho, Celebes TV. Yang saya hormati pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan Sekretaris Jenderal. Pemirsa, Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan terkait masalah PMK yang menular pada sapi di Sulawesi Selatan. Jadi pada kesempatan ini saya berharap kepada Ibu Kadis dapat menjelaskan. Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrir, untuk membahas penyebaran wabah PMK di Sulawesi Selatan. Dalam pemaparan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Nurlina Saking mengemukakan penyakit menular mulut dan kuku atau PMK yang masuk di Sulawesi Selatan selama beberapa bulan terakhir yang sudah mencapai sekitar 500 ekor. Hal tersebut membuat salah satu anggota Komisi B DPRD Sulsel, Syamsuddin Carlos, mengimbau Dinas Peternakan untuk melakukan pengetatan untuk menurunkan penyakit PMK pada sejumlah hewan dengan membatasi masuknya hewan impor ke perairan Sulawesi Selatan serta memberikan vitamin kepada ternak yang tertular penyakit PMK. Syamsuddin Carlos juga mengungkapkan untuk ternak yang terkena penyakit PMK bisa melakukan pemusnahan pada hewan yang terdampak. Ya, jadi kami panggil RDP Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan karena kita dengar bahwa Sulawesi Selatan ini sudah kemasukan penyakit PMK yang kurang lebih tersebar di beberapa daerah Sulawesi Selatan, sudah hampir 500 ekor ya, sehingga kami panggil untuk langkah antisipasinya seperti apakah mungkin kita lakukan
pembasmian hewan yang terkena itu apakah ada jalannya kita berikan vitamin ya. Kalau kita logikakan seperti penyakit corona ya, awalnya juga tidak ada obatnya, tetap kita kasih vitamin, ada juga yang sehat. Sehingga saya kira ini tidak perlu dibiarkan, dan saya mengharapkan Dinas Peternakan Sulawesi Selatan bekerja sama Dinas Peternakan di kabupaten kota untuk segera mengantisipasi ini agar Sulawesi Selatan terbebas dari penyakit PMK. Dalam rapat RDP tersebut, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Sulsel serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dan perusahaan peternak PT Dahlia turut hadir. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, sebanyak 100 kontingen panjat tebing dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mengikuti kompetisi tingkat daerah panjat tebing bertema Panglima Kodam 14 Hasanuddin Series. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika yang turut hadir dalam kegiatan ini berharap kompetisi tersebut dapat menghasilkan atlet-atlet pilihan terbaik di Sulawesi Selatan. Para peserta panjat tebing berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, di antaranya kontingen Pinrang, Enrekang, Bulukumba, Makassar, Toraja Utara, Goa, Bantaeng, Selayar, Bone, Sopeng, Maros, Sidrap, Takalar, Sinjai, Wajo, dan Jeneponto mengikuti kompetisi tingkat daerah panjat tebing bertema Panglima Kodam 14 Hasanuddin Series. Kegiatan tersebut dibuka Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki yang turut hadir Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari mendukung adanya ajang sirkuit daerah panjat tebing yang diadakan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Menurut Ina Kartika, dengan menggelarnya kejuaraan sirkuit daerah panjat tebing Panglima Kodam 14 Hasanuddin Series di lapangan wall climbing Hasanuddin kedepannya dapat menghasilkan atlet-atlet pilihan terbaik di Sulawesi Selatan untuk dapat diikutkan pada lomba baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan tentunya kita bersyukur FPTI di bawah kepemimpinan Bapak Imam ini bisa membuat dan bekerja sama berkolaborasi dengan Forkopimda Sulawesi Selatan. Tentunya insya Allah saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung, mensupport seperti apa nantinya hal-hal yang akan membangkitkan olahraga FPTI di Sulawesi Selatan. Senada dengan itu, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Sulsel, Imam Subekti mengungkapkan akan terus melakukan pembinaan bagi para atlet-atlet muda di Sulawesi Selatan sehingga dapat diikutkan baik di lomba ajang nasional maupun internasional. Ya, saya berharap pembinaannya akan berlanjut ya dengan adanya sirkuit seperti ini. Regulasi untuk latihan juga para atlet kita akan semakin sering terlaksana ya, karena ke depan ada beberapa agenda yang kita harus ikuti, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kejuaraan panjat tebing tersebut berlangsung selama 2 hari terhitung dari tanggal 17 sampai 18 Juli 2022. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.